sampai di Taman Ismail Marzuki guys. Kita kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Bu, ada kali bu. Halo Kak, permisi. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Oke, boleh. Aku Vina, aku humas dari Perpustakaan Jakarta dan PDSHB Yasin. Gimana? Aku pengen nanya nih Kak, kira-kira sejarah apa sih yang Kakak tahu tentang perpustakaan di sini? Oke, jadi Perpustakaan Jakarta dan PDSHB Yasin ini di bawah naungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Jadi sebenarnya kita bergabung. Jadi yang kalian saat ini ada di PDSHB Yasin, untuk di depan ada Perpustakaan Jakarta. Kita masih dalam satu naungan, hanya perbedaannya di koleksinya saja. Kalau di Perpustakaan Jakarta koleksinya lebih umum, kalau di sini koleksinya lebih ke arah sastra seperti itu. Gimana? Oh gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum nih tentang sejarah berdirinya Taman Ismail Marzuki? Jadi, Taman Ismail Marzuki itu merupakan salah satu pusat kebudayaan dan seni terbesar di Indonesia yang terletak di Cikini, Jakarta Pusat. Didirikan pada tahun 1968 dan menjadi wadah bagi para seniman Indonesia untuk mengekspresikan karya-karya seni mereka, mulai dari seni pertunjukan, pameran seni rupa, film, hingga kegiatan kesusastraan. Nah, mau tahu nggak latar belakang pembentukannya? Jadi, pada akhir tahun 1960-an ada dorongan kuat untuk membangun sebuah pusat kebudayaan yang bisa menjadi tempat berkumpul dan berkreasi bagi seniman-seniman di Indonesia. Pada saat itu, Jakarta mulai tumbuh sebagai pusat kebudayaan dan seni yang dinamis. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, memiliki visi untuk menyediakan ruang bagi kegiatan seni dan kebudayaan di tengah perkembangan kota. Nah, ini ada pendirian dan peresmian gedung Ali Sadikin. Ali Sadikin kemudian memutuskan untuk merombak kawasan Cikini yang sebelumnya merupakan Taman Raden Saleh dan Kebun Binatang Jakarta. Kawasan ini dianggap strategis dan memiliki nilai sejarah yang kuat. Pada 10 November 1968, Taman Ismail Marzuki resmi dibuka dan dinamai sesuai dengan Ismail Marzuki, seseorang komponis besar di Indonesia yang dikenal karena karyanya dalam musik perjuangan nasional. Pertama saya akan ngasih tahu fasilitas yang ada di Taman Ismail Marzuki. Jadi yang pertama ada Gedung Teater Jakarta, Galeri Seni, Planetarium Jakarta, Perpustakaan, dan terakhir ada bioskop di Taman Ismail Marzuki. Terima kasih. Perkembangan dan fungsi Taman Ismail Marzuki. Seiring waktu, Taman Ismail Marzuki menjadi pusat aktivitas seni yang diakui secara nasional. Banyak seniman besar Indonesia seperti Rendra, W.S. Rendra, Teguh Karya, dan Sardono W. Kusuma pernah tampil di panggung Taman Ismail Marzuki. Selain itu, Taman Ismail Marzuki juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara budaya, festival,
pameran seni hingga peluncuran karya sastra. Terus ada renovasi dan revitalisasi pada tahun 2019. Taman Ismail Marzuki menjalani program revitalisasi besar-besaran. Proyek ini dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekaligus mempertahankan peran tim sebagai pusat seni dan budaya di Jakarta. Pada revitalisasi ini sejumlah gedung direnovasi dan fasilitas baru juga ditambahkan. Namun revitalisasi ini juga sempat memicu perdebatan di kalangan seniman terkait nasib ruang-ruang seni di tengah pembangunan modern. Selesai. Terus juga ada peran Taman Ismail Marzuki dalam budaya Indonesia. Taman Ismail Marzuki memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Sebagai tempat berkumpulnya para seniman, Taman Ismail Marzuki menjadi saksi berbagai peristiwa besar dalam sejarah kesenian Indonesia, dari teater, sastra, musik, hingga seni rupa. Ada perpustakaan di kawasan Taman Ismail Marzuki. Keberadaan perpustakaan di kawasan Taman Ismail Marzuki memiliki alasan kuat yang terkait dengan tujuan besar tim sebagai pusat kesenian dan kebudayaan. Alasannya itu yang pertama, jadi pusat edukasi dan pengetahuan seni budaya. Yang kedua, memperkaya kawasan seniman dan pengunjung. Yang ketiga, ruang refleksi dan inspirasi. Yang keempat, penyimpanan dan dokumentasi karya seni. Yang kelima, akses untuk penelitian dan kajian seni. Yang keenam, mendukung misi tim sebagai pusat kesenian yang komparatif. Lu tadi baca apaan sih? Hitung 4. 1, 2, 3. Selesai. Oke, terima kasih.